ketika lebih dari 120 rudal balistik meluncur ke langit Israel dalam satu malam. Dan sistem pertahanan canggih Arrow 3 mulai kewalahan menghadang gelombang demi gelombang serangan dari Iran. Dunia pun tersentak, bukan karena dentuman itu belum pernah terdengar, tapi karena untuk pertama kalinya ketangguhan militer Israel terlihat rapuh. Dalam perang yang tak lagi hanya soal senjata, tapi tentang biaya, kepercayaan, dan batas kesabaran rakyat, muncul satu pertanyaan tajam. Apa jadinya sebuah bangsa jika pertahanannya lebih mahal dari nyawa yang coba dilindunginya? Dan di tengah kekacauan itu, semuanya bermula dari hari yang tampak tenang. Sebelum sirena pertama meraung memecah langit, sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Langit malam di atas Tel Aviv terasa begitu tenang, terlalu tenang. Angin berembus lembut, membawa aroma laut dari arah barat. Anak-anak masih bermain di taman kecil dekat blok Shapira. Seorang ibu tua duduk di bangku kayu, memeluk cucunya yang baru belajar berjalan. Semua tampak biasa, seperti malam-malam lainnya. Namun, ketenangan itu pecah. Hanya dalam hitungan detik, tepat saat jam berdetak menuju pukul 9 malam, langit meledak dengan cahaya merah menyala. Siren merong, bukan satu, bukan dua, tetapi dari berbagai penjuru kota. Bunyi yang mengiris gendang telinga dan menyayat jiwa. Suara yang hanya berarti satu hal: serangan udara. Ayah, itu apa? Tanya seorang anak kecil sambil menunjuk langit. Matanya membelalak ketakutan. Sang ayah menarik putranya erat, menggiring mereka masuk ke dalam bunker bawah tanah yang telah disiapkan sejak lama. Wajah-wajah panik memenuhi jalanan. Tua dan muda, kaya dan miskin, semua berlarian ke tempat perlindungan. Dunia yang tadinya damai berubah menjadi neraka yang hidup. Dari radar militer, Letnan Kolonel Eli Ben David menatap layar dengan tegang. Puluhan titik merah menghampiri wilayah udara Israel dari arah timur Iran. Roket jenis balistik jarak menengah diluncurkan serentak dalam jumlah besar. Ini bukan ancaman kecil. Ini perang. Ekor rudal sudah melintasi Yordania. Waktu dampak kurang dari 3 menit. Seru seorang perwira teknis. Perintahkan aktivasi Arrow 3 sekarang, tegas Eli. Lampu peringatan menyala. Di pangkalan militer Hatzor, sistem pertahanan canggih Israel Arrow 3 diaktifkan. Rudal-rudal pencegat diluncurkan secara otomatis, mengarah ke langit malam. Seperti tombak api, mereka melesat cepat, menari di antara bintang-bintang. Dentuman keras terdengar di angkasa. Cahaya terang membelah langit saat rudal-rudal Iran dihancurkan di udara. Puing-puing logam berjatuhan seperti hujan kematian. Namun tidak semua berhasil dicegat. 3, 4, 5 rudal lolos dari penyergapan Arrow 3. Salah satunya menghantam gedung apartemen tua di daerah Ramat Gan. Suara ledakan mengguncang bumi. Asap hitam membumbung tinggi. Jeritan manusia menggema. Darah, debu, tangis. Tubuh seorang bocah perempuan ditemukan tertimbun reruntuhan, memeluk boneka yang kini hangus terbakar di ruang bawah tanah rumah sakit Ichilov Diar. Naama Livi baru saja selesai menjahit luka seorang tentara ketika alarm darurat berbunyi. Ia berlari ke ruang gawat darurat. Pasien berdatangan. Tak hanya luka fisik, tapi juga luka yang tak bisa dijahit. Ketakutan, trauma, kehilangan. Apa kita sedang berperang, dok? Tanya seorang anak laki-laki
dengan kaki berdarah, matanya berkakek-koka. Naama terdiam. Sementara itu, di Teheran, suasana justru berbeda. Layar televisi pemerintah, Presiden Iran berdiri dengan tenang di belakang podium. Di belakangnya terpampang gambar Qasem Soleimani, pahlawan nasional yang terbunuh oleh serangan udara Israel bertahun lalu. Kami tak menyerang, kami hanya membalas. Ucapnya pelan, tapi penuh tekanan. Di sisi lain dunia, media internasional memberitakan situasi dengan tajuk besar, Iran luncurkan serangan balasan. Kawasan Timur Tengah terancam terjerumus ke dalam perang besar. Di ruang situasi militer Israel, para jenderal berdiskusi cepat. Data real-time dari satelit memperlihatkan bahwa ini bukan satu-satunya gelombang serangan. Ada gelombang kedua, dan mungkin ketiga. Apa yang mereka kejar? Apakah mereka ingin menguji pertahanan kita? Tanya seorang perwira senior. Mereka tak cuma ingin uji coba, mereka ingin kirim pesan. Kami bisa, dan kami berani. Eli mengepalkan tangan, hatinya membara. Sebagai seorang tentara, ia siap mati. Tapi sebagai seorang ayah, ia mulai ragu. Apakah negaranya benar-benar mampu melindungi semua jiwa tak bersalah? Di tanah ini, malam itu, Tel Aviv tak tidur. Langitnya berwarna merah, tanahnya bergetar, udara penuh debu dan rasa takut. Dan di antara reruntuhan dan bunker-bunker yang sunyi, satu hal jadi nyata. Perang tak dimulai dengan pengumuman. Ia datang sebagai cahaya di langit malam dan merenggut segalanya dalam hitungan detik. Subuh menggantung kelabu di atas tanah Israel. Langit masih beraroma mesiu, puing-puing bangunan terhampar di banyak sudut kota. Seperti luka terbuka yang belum sempat dijahit. Di balik reruntuhan, suara tangis dan doa beradu dalam keheningan yang tak benar-benar sunyi. Di markas pertahanan udara Israel, layar-layar digital masih menyala terang. Puluhan titik merah yang semalam memekikkan ancaman, kini berubah menjadi abu di angkasa, tertangkap oleh radar sebagai serpihan yang jatuh ke laut mati atau daratan kosong. Ero 3, sang benteng baja, berdiri tegak. Ratusan rudal pencegat telah diluncurkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Mayoritas sukses. Dunia menyaksikan. Terperangah, para analis militer di Eropa dan Amerika tak henti-hentinya memuji sistem pertahanan Israel. Ero 3 adalah perisai dewa, ujar seorang pakar militer di stasiun televisi Prancis. Namun, di balik sorak-sorai itu, ruang observasi pertahanan dipenuhi keheningan yang tebal. Eli Ben David, masih dengan seragam semalam, memandangi statistik di layar. 5 rudal berhasil menembus 5 dari 87. Mata Eli menatap kosong ke depan. Kelima rudal itu bukan hanya angka. Mereka adalah api yang menghancurkan rumah-rumah. Mereka adalah ledakan yang merenggut anak-anak dari pelukan ibunya. Mereka adalah alasan mengapa rasa bangga pada sistem Ero bercampur dengan getir yang tak bisa ditelan. Di rumah sakit Rambam, Haifa, puluhan pasien masih berjuang di ruang ICU. Dokter Naama berjalan di antara ranjang-ranjang, mengecek kondisi, luka bakar, serpihan logam, dan tekanan darah. Tapi di balik luka-luka itu, yang paling ia lihat adalah satu hal, ketakutan. Dia belum bangun, ucap seorang perawat, sambil menunjuk bocah laki-laki usia 8 tahun, yang matanya masih tertutup. Ia korban ledakan di Ramat Gan. Naama menggenggam tangan bocah itu, hangat, tapi lemah. Bertahanlah, bisiknya. Seolah ia sedang berbicara, bukan hanya kepada si anak, tapi kepada seluruh bangsanya. Sementara itu, di Balai Keamanan Nasional, Perdana Menteri Israel, Dev Salev, berdiri di tengah ruangan rapat dengan ekspresi tegang. Ia dikenal sebagai sosok keras kepala, patriot, garis depan. Tapi pagi itu,
Matanya tak bisa menyembunyikan kelelahan. Rakyat kita harus tahu. Kita berhasil, katanya. Menatap Menteri Komunikasi dan juru bicara pemerintah. Kita berhasil, tapi korban tetap ada, sahut Brigjen Mayer Zamir dengan nada berat. Dan musuh tahu, kita tidak kebal. Suasana hening, semua menyadari hal yang sama. Ero 3 bukanlah tameng mutlak, ia hanya pagar besi yang perlahan menunjukkan karatnya. Rakyat siap mendengar itu? Tanya Menteri Dalam Negeri. Bahwa sistem terbaik kita tidak bisa mencegah semuanya. Shalev terdiam. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Tidak ada sistem yang sempurna, tapi kita akan berikan mereka keyakinan. Siaran pers dilakukan sore hari. Perdana Menteri tampil percaya diri. Latar belakangnya adalah bendera Israel yang berkibar dan peta digital yang menunjukkan arah serangan serta keberhasilan sistem Ero. Kita telah menghadapi malam paling kelam dan kita berdiri tegak. Sistem pertahanan kita berhasil mencegat lebih dari 90% ancaman. Dunia menyaksikan kemampuan kita. Tapi saya tidak akan berdiri di sini dan berpura-pura bahwa tidak ada kehilangan. Beberapa rudal lolos, dan untuk itu saya meminta kita semua berduka bersama para keluarga korban. Tepuk tangan terdengar, tapi sebagian penonton di rumah diam. Bukan karena tidak bangga, tapi karena mereka tahu kenyataan di lapangan lebih rumit dari statistik. Di sebuah ruang bawah tanah di Beersheba, seorang pria tua, Yitzhak, duduk menatap foto istrinya yang baru saja meninggal 2 bulan lalu karena kanker. Ia selamat dari ledakan semalam, tapi rumahnya tidak. Di televisi, ia mendengar pidato Perdana Menteri. Bibirnya bergerak pelan. Berhasil ya, tapi kenapa aku masih kehilangan tempat pulang? Di tempat lain, di sebuah kafe di Nazaret, 2 jurnalis muda Sarah dan Amit mendiskusikan laporan pagi. Ero 3 luar biasa, kata Amit. Bayangkan kalau tanpa itu, bisa ratusan mati. Sarah mengangguk, tapi kemudian menjawab pelan, luar biasa, ya, tapi mahal, dan kita baru mulai. Kalau serangan terus, berapa yang bisa kita bayar? Anggaran militer akan ditambah. Dari mana? Potong pendidikan, kesehatan, subsidi. Kalau ini berlarut, apakah kita tetap bisa bertahan? Atau kita mulai mempertanyakan, apakah keamanan kita cuma ilusi canggih? Amit terdiam. Kalimat Sarah menggema lebih dalam dari suara sirina semalam. Di markas besar pasukan pertahanan Israel, para perwira mulai menghitung ulang semua logistik. Peluncuran rudal Ero 3 membutuhkan sistem kendali canggih, bahan bakar mahal, dan suku cadang yang langka. Setiap peluncuran, puluhan ribu dolar. Setiap malam, ratusan ribu. Setiap pekan perang, jutaan. Salah satu teknisi senior menyindir pelan. Kalau perang ini panjang, kita akan kalah bukan karena roket, tapi karena tagihan. Malam kembali turun. Kota-kota menyala dalam cahaya lampu jalan dan trauma. Orang-orang mulai kembali ke rumah mereka yang masih berdiri. Anak-anak tertidur dengan guling erat. Meski telinga mereka masih menyimpan gema ledakan Don di langit. Ero 3 terus berjaga, siaga, tapi tidak tidur, tidak pernah tidur. Namun di balik itu semua, di ruang-ruang yang tak disorot kamera, satu pertanyaan mulai tumbuh. Berapa harga dari setiap keberhasilan, dan sampai kapan pintu besi ini bisa tetap menganga sebelum tak mampu lagi menutup? Hari itu, aula PBB di New York lebih padat dari biasanya. Negara-negara besar duduk di kursi mereka dengan wajah serius, mata tertuju pada layar besar. Di tengah ruangan yang memutar rekaman, serangan semalam rudal-rudal meluncur dari arah timur, tengah, mengepung langit Israel, lalu dihantam balik oleh rudal-rudal Ero 3, ledakan, cahaya,
dan teriakan. Tayangan itu bisu, tapi terasa nyaring dalam hati siapapun yang menontonnya. Ketua sidang, seorang diplomat senior dari Brasil, membuka pertemuan dengan nada datar. Namun dalam sidang darurat ini diadakan menanggapi meningkatnya konflik bersenjata antara Republik Islam Iran dan negara Israel. Kami akan mendengar pernyataan dari masing-masing delegasi. Saya mohon agar setiap perwakilan menjaga ketertiban dan tidak memperkeruh situasi. Delegasi Iran berdiri lebih dulu. Diplomatnya, seorang pria tenang dengan janggut putih rapi, mengenakan jas gelap dan mata yang nyaris tak berkedip. Kami tidak memulai ini, katanya lirih. Kami membalas, ilmuwan kami dibunuh. Wilayah kami dilanggar oleh pesawat tak dikenal, dan kami tidak lagi akan diam terhadap penghinaan demi penghinaan yang dilakukan secara sepihak. Suasana ruangan mulai menegang. Beberapa delegasi Arab tampak mengangguk pelan, yang lain duduk membatu. Kemudian, perwakilan Israel berdiri. Namanya Eliezer Rahamim, mantan tentara yang kini menjadi duta besar. Suaranya keras, tegas, dan setiap kata terasa seperti palu yang menghantam meja. Negara kami diserang tanpa provokasi. Iran tidak menyerang target militer. Mereka menargetkan rumah, anak-anak, sekolah, rumah sakit. Kami berhak membela diri. Seperti negara manapun di dunia, sistem Ero kami menyelamatkan ribuan nyawa dan kami akan terus bertahan. Tepuk tangan kecil terdengar dari beberapa sekutu Israel. Tapi selebihnya hanya diam. Diam yang terasa seperti perlawanan. Sementara itu, di Yerusalem, Perdana Menteri Dov Salef duduk di ruang kabinet. Wajahnya pucat. Ia baru saja menerima laporan dari Kementerian Keuangan biaya sistem Ero dalam 2 hari terakhir. Telah melampaui anggaran pertahanan untuk 1 bulan. Kalau ini terus, kita harus memotong anggaran pembangunan rumah sakit baru di Negev, kata Menteri Kesehatan dengan nada datar. Aku tidak peduli, potong Menteri Pertahanan. Kalau kita tidak bertahan, siapa yang akan hidup di rumah sakit itu nanti? Kau pikir rakyat akan memilih roket pencegat dibanding oksigen untuk bayi prematur? Kata-kata itu membuat ruangan membeku. Perdana Menteri terdiam. Samuel Kapla menunduk. Tak ada yang bicara lagi. Ketegangan bukan hanya di langit, tapi juga di dada para pemimpin. Di jalanan, demonstrasi mulai muncul. Tak sebesar unjuk rasa politik biasanya, tapi suaranya jauh lebih tajam. Di Tel Aviv, sekelompok pemuda mengangkat spanduk bertuliskan, "Kami bukan target, kami manusia." Sementara di Haifa, seorang ibu yang kehilangan putrinya dalam ledakan pertama berteriak di depan kamera televisi lokal. Mereka bilang, sistem Ero akan lindungi kita, tapi anakku mati. Kenapa? Kenapa? Tangisnya pecah, wajahnya tak bisa disangkalia. Bukan pembenci pemerintah, bukan aktivis, ia hanya ibu yang hancur. Dan rasa hancur itu menular. Di Universitas Hebrew, sebuah diskusi terbuka diadakan oleh mahasiswa-mahasiswa jurusan politik internasional. Mereka bukan politisi, bukan militer. Tapi suara mereka adalah gambaran kejujuran generasi muda. Saya bukan pro-Iran, tapi saya juga bukan robot, ucap salah satu mahasiswi. Saya ingin tahu, apakah nyawa kita benar-benar aman hanya karena kita punya sistem senjata mahal, atau itu hanya membuat kita hidup dalam ilusi? Temannya menimpali. Kalau rudal bisa tembus pertahanan kita, dan kita tak bisa jawab tanpa menghancurkan separuh wilayah Iran, berarti kita tidak dalam posisi unggul, kita hanya berpura-pura kuat. Seketika ruang itu senyap. Seorang dosen yang hadir hanya mengangguk pelan. Perang bukan soal menang, tapi soal siapa yang bisa bertahan paling lama dalam rasa takut. Di Teheran, Presiden Iran tersenyum kecil saat mendengar siaran media asing yang mulai mempertanyakan daya tahan pertahanan Israel.
Ia menoleh ke penasihatnya. Mereka sedang runtuh dari dalam, bukan oleh roket kita, tapi oleh bayangan keraguan. Kembali ke New York. Sidang PBB mencapai titik genting. Delegasi Rusia mulai mengancam akan memveto semua resolusi yang menyudutkan Iran. China mengusulkan gencatan senjata sementara. Amerika masih berdiri di sisi Israel, tapi pernyataannya terasa lebih lemah dari biasanya. Israel berhak membela diri, kata perwakilannya. Namun kami mendesak semua pihak untuk menahan diri demi stabilitas kawasan, kata Manahan. Diri itu membuat Eliezer Rahami menggeleng lemah. Ia tahu dukungan Amerika perlahan mulai mengendur. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak serangan dimulai, kota-kota Israel terasa hampa. Tidak ada ledakan, tidak ada sirine. Tapi bukan berarti tenang. Rasa takut digantikan oleh keheningan panjang yang menggigit. Dan di balik keheningan itu, rakyat mulai bertanya, apakah kami benar-benar menang? Atau hanya bertahan sebentar lebih lama? Fajar menyelinap ke kota Yerusalem dengan cahaya pucat, seperti enggan menyinari tanah yang sedang bersiap menghadapi babak baru dari ketegangan yang belum reda. Jalanan tampak normal, tapi dari balik jendela, wajah-wajah cemas tak bisa lagi menyembunyikan keletihan. Di ruang rapat tertutup, markas besar militer Israel, para jenderal duduk memutar data, peta, grafik, dan skenario. Di tengah mereka, Legend Aryeh Sagif, komandan tertinggi pertahanan udara, menatap selembar laporan rahasia. Ini bukan perang terbuka, katanya. Datar, ini penggerusan moral dan logistik secara perlahan. Iran tidak mencoba menghancurkan kita secara total. Mereka sedang mengukur nafas kita. Tak ada yang menyanggah, karena semua tahu pernyataan itu tak hanya benar tapi menakutkan. Di sisi lain kota, Eli Ben David duduk dalam mobilnya, memandangi kompleks pemakaman militer Har Herzl. Sejak malam pertama serangan, ia belum sempat pulang. Seragamnya masih penuh debu. Di kursi belakang, mobilnya tergantung baju ganti yang belum pernah ia kenakan. Ponselnya bergetar. Pesan dari anaknya, "Ayah, kapan pulang?" Jari Eli bergetar. Ia tidak menjawab. Bagaimana ia bisa pulang jika di hatinya sendiri mulai tumbuh perasaan asing yang dulu ia anggap tabu, keraguan. Sore itu, ruang simulasi strategi di dalam bunker militer dibuka untuk sesi darurat. Para perwira muda dan ahli teknologi dipanggil untuk mengevaluasi efektivitas sistem. Aero 3. Seorang insinyur wanita bernama Thalia mempresentasikan temuan baru dalam 3 malam terakhir. Sistem kita memang mencegat 85% rudal, tapi biaya operasional meningkat 200% dari simulasi awal. Dan sebagian rudal yang lolos, tidak hanya lolos karena kecepatan, tapi karena sistem kita terlalu dipaksa bekerja di luar kapasitas desain awal. Intinya? Tanya Eli. Thalia menatap lurus ke depan. Jika serangan terus datang bertahap seperti ini, kita bisa kalah. Tanpa satu pun tang musuh masuk ke tanah kita. Ruangan terdiam. Letjen Aryeh Sagif memejamkan mata sejenak, lalu berkata, pelan, "Kita sedang melempar emas untuk menangkis batu. Cepat atau lambat, persediaan emas habis." Di Teheran, ruang bawah tanah Komite Keamanan Nasional dipenuhi asap rokok dan bisik-bisik. Peta Israel terpampang di layar besar. Di meja depan, seorang pria kurus berkacamata memaparkan laporan dari jaringan intelijen luar negeri. Mereka goyah, bukan secara militer, tapi secara politik. Demonstrasi mulai muncul. Wartawan mulai menulis, bahkan tentara mereka mulai berselisih di ruang strategi. Seorang jenderal Iran menyeringai, lalu berkata dingin, "Kita tidak perlu memenangkan perang ini. Kita hanya perlu membuat mereka percaya bahwa kemenangan itu
Tidak ada. Presiden Iran yang duduk di ujung meja mengangguk pelan. Kita tanamkan kebisingan di dalam dia mereka. Kita kirimkan ketakutan. Bukan rudal. Kita uji jiwa mereka. Bukan hanya langit mereka. Malam itu, di Tel Aviv, debat terbuka diadakan oleh stasiun televisi nasional. Tema, apakah sistem Aero adalah jawaban atau ilusi? Di antara panelis, hadir mantan kepala angkatan udara, seorang profesor ekonomi, dan jurnalis investigasi yang baru kembali dari garis depan. Sistem Aero menyelamatkan nyawa, ujar sang mantan jenderal. Tapi mari kita jujur, setiap peluncuran, biayanya cukup untuk membangun 10 klinik. Kita harus berpikir panjang. Sang profesor menimpali, pertahanan adalah investasi. Tapi, jika kita kehilangan kepercayaan publik dan kestabilan ekonomi, siapa yang akan tinggal untuk dilindungi? Sementara, jurnalis itu berkata dengan suara yang menembus kepala. Saya telah melihat ibu menangis di reruntuhan rumahnya, sambil menggenggam foto anaknya. Mereka tidak ingin statistik, mereka ingin jaminan. Dan itu tidak bisa dibeli. Perdana Menteri Shalev mendengar siaran itu dari ruang kerjanya. Ia duduk sendirian, meja kerjanya penuh dokumen, tapi satu amplop merah yang ditandai krisis membuatnya menunduk lama. Ia tahu, dalam 1 atau 2 pekan, jika keadaan tak berubah, parlemen akan mulai menggoyangnya. Ia membuka laptop dan menulis draft pidato rakyat Israel. Kita telah kuat selama ini, tapi kekuatan bukan hanya soal senjata. Ini tentang kepercayaan, ketahanan, dan kebenaran. Dan hari ini, saya harus jujur. Ia berhenti mengetik. Tangannya gemetar karena ia tahu kebenaran tidak selalu memeluk. Kadang, ia mencambuk. Di pangkalan militer bagian utara, Eli Ben-David duduk sendiri di ruang kendali radar. Di layar, tampak langit masih bersih. Tidak ada ancaman, tapi ia merasa ini hanya badai yang menunggu waktu. Seorang perwira muda menghampiri. Pak, menurut Anda, kalau mereka menyerang lagi, kita sayap. Eli menatapnya lama. Akhirnya ia menjawab pelan, hampir berbisik. Aku tak tahu apakah kita siap, tapi aku tahu kita tak boleh pura-pura kuat. Dan di langit yang mulai meredup, suara gemuruh yang tak terdengar mulai mendekat. Bukan dari rudal, bukan dari pesawat tempur, tapi dari dalam hati orang-orang yang mulai bertanya, apa benar benteng besi ini benar-benar mampu menjaga langit yang semakin gelap? Tel Aviv tak lagi secerah dulu. Lampu jalan menyala, toko-toko mulai buka secara terbatas. Namun di balik itu, kota ini hidup dalam diam yang kaku. Seperti tubuh yang berusaha berjalan, padahal jiwanya sudah kelelahan. Sudah 5 hari sejak Iran meluncurkan serangan roket pertamanya. 5 hari penuh sirine, suara dentuman, puing-puing, dan berita duka. Sistem Aero 3 terus bekerja, namun tak ada jeda. Dan setiap kali langit menyala, rakyat makin gelisah. Bukan hanya karena roket, tapi karena biaya dari setiap ledakan. Di Kementerian Keuangan Israel, rapat tertutup digelar dini hari. Menteri Keuangan Raphael Morgenstern berdiri dengan mata sayu dan suara lirih. Setiap peluncuran rudal Aero 3 memakan lebih dari $100.000. Dalam 4 hari, kita telah menggunakan hampir 600 unit. Itu artinya lebih dari $60 juta hanya untuk menahan diri agar tak rancel. Seisi ruangan mendadak senyap. Salah satu anggota senior Kementerian Infrastruktur menunduk, menambahkan, dana cadangan kita untuk tahun ini hampir habis. Proyek saluran air di Negev, pembangunan rumah sakit baru di Galilea, bahkan subsidi bahan bakar untuk petani, semua dalam ancaman pembatalan. Perdana Menteri Shalev mengangkat kepalanya, suaranya pelan tapi berat.
Dan jika kita hentikan sistem itu, kita kehilangan Tel Aviv, kita kehilangan Yerusalem, kita kehilangan kepercayaan dunia. Morgenstern balas menatap. Kali ini tanpa basa-basi. Dan jika kita teruskan, kita kehilangan negara ini secara perlahan. Dari dalam pagi itu, media-media lokal mulai memberitakan angka-angka yang membuat rakyat menggigit bibir mereka sendiri. Pertahanan Israel biayai 1 malam dengan nilai 5 kali anggaran kesehatan ibu dan anak. Ero 3 hebat, tapi makin mahal. Rakyat bertanya, sampai kapan? Dana pendidikan terancam. Menteri Anggaran minta evaluasi sistem pertahanan. Di jejaring sosial, tagar, pilih sekolah atau rudal, mulai menjadi tren. Di kota kecil Sef, seorang guru sekolah dasar bernama Miriam menggelar kelas darurat di ruang bawah tanah sekolah. Ia mengajar anak-anak menggambar sambil mengenakan rompi anti peluru. Seorang muridnya menggambar rumah yang terbakar. "Apa ini?" tanya Miriam. "Itu rumah nenek, kena roket," jawab anak itu pelan. Miriam tersenyum getir. Ia mengusap kepala anak itu dan melanjutkan pelajaran. Meski hatinya sudah patah, ia tahu di kelas-kelas seperti ini, masa depan negeri ini sedang dipertaruhkan. Tapi tiap hari, ia harus berhadapan dengan berita bahwa dana untuk sekolahnya bisa dialihkan kapan saja demi sistem pertahanan. Di Knesset Parlemen Israel, oposisi mulai menggeliat. Partai Buruh dan Meretz menuntut audit terbuka terhadap semua anggaran perang. Mereka tak menyangkal ancaman, tapi mereka menolak perang tanpa batas waktu dan tanpa tanggung jawab. Seorang anggota oposisi berkata lantang dalam sidang terbuka, "Apa gunanya mempertahankan tanah ini jika rakyatnya tak bisa hidup layak di atasnya?" Tepuk tangan membahana dari kursi oposisi. Di sisi lain, para pendukung pemerintah tampak tegang. Sorot mata mereka menunjukkan satu hal. Ini bukan lagi tentang militer. Ini tentang bertahan sebagai bangsa. Eli Ben David duduk di ruang observasi militer, memandangi laporan baru. Permintaan pengadaan komponen sistem Aero naik 2 kali lipat, tapi pengiriman dari AS tertunda. Ia menghela napas. Tanggon, kirinya meraih cangkir kopi, namun tak jadi diminum. Salah satu teknisi menoleh, mencoba menghibur. "Kalau kita habis, setidaknya kita tahu kita sudah coba semua, kan?" Eli menatap langit malam dari jendela kecil. "Kalau semua yang kita punya hanya bisa menahan beberapa malam, apa artinya itu, Ben?" Teknisi itu tak menjawab. Tak ada jawaban yang tepat malam itu. Di Teheran, media pemerintah merayakan situasi ini sebagai keberhasilan moral. Mereka tak mengklaim kehancuran fisik, tapi mereka tahu mereka telah memukul jantung kepercayaan Israel dengan biaya lebih kecil. Presiden Iran tampil di televisi nasional dengan penuh wibawa. "Roket kami bukan hanya besi, tapi pesan. Kami tidak akan didikte." Dan dunia mulai membuka mata. Kamera memperlihatkan rakyat bersorak, tapi di balik layar, jenderal-jenderal Iran tahu strategi mereka belum selesai. Gelombang tekanan akan berlanjut, perlahan, konsisten, sampai Israel remuk. Bukan karena kalah, tapi karena terlalu lama mencoba menang. Sementara itu, rakyat Israel mulai bergerak di Beersheva, Haifa dan Yerusalem. Protes mulai tumbuh. Bukan karena tak cinta tanah air, tapi karena cinta yang tak lagi bisa dibungkam. Spanduk-spanduk berbunyi, "Kami tak butuh tameng besi. Kami butuh masa depan." Ero tidak bisa mengganti kehidupan yang hilang. Hentikan perang. Dengarkan rakyat. Di tengah kerumunan, seorang ibu berteriak, "Aku kehilangan suami karena roket. Sekarang anakku terancam putus sekolah. Apa semua ini sepadan?" Tangisnya pecah. Dan entah kenapa, malam itu tangisnya lebih nyaring daripada ledakan manapun
yang pernah mengguncang langit. Dan di kantor Perdana Menteri, lampu tak kunjung padam. Shalev duduk memandangi foto lama. Ia bersama rakyatnya, senyum di tengah panen gandum. Kini, ia di tengah badai. Ia tahu, keputusan besar harus diambil. Tapi apa yang bisa ia pilih? Jika ia berhenti, maka Iran menang. Jika ia terus, maka rakyatnya sendiri bisa meninggalkannya. Dan saat malam kembali turun, langit Israel tetap dijaga Ero 3. Tapi bagi banyak rakyat, pertahanan sejati yang mereka butuhkan bukan dari rudal, bukan dari roket. Mereka butuh kepercayaan. Mereka butuh arah. Mereka butuh harapan. Dan harapan itu mulai menipis. Subscribe dulu yuk sebelum lanjut ceritanya. Karena setelah ini, kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Langit Yerusalem malam itu berbeda. Bukan hanya karena bintang tak tampak, tapi karena ada sesuatu yang terasa, menggantung di udara, tegang, menyesakkan. Seolah semesta sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang tak bisa dicegah. Dan tepat pukul 9:05 malam, langit itu pecah. Bukan 1, bukan 10, tapi lebih dari 120 rudal balistik meluncur dari berbagai arah. Iran menggempur lebih besar dari serangan sebelumnya. Roket-roket datang bukan hanya dari wilayah Iran, tapi dari beberapa titik proksi, Irak, Suriah, bahkan Yaman. Radar Israel meledak dengan peringatan. Kontak masuk dari 3 arah. Mereka koordinasi. Mereka mencoba membanjiri sistem kita. Ruangan kendali menjadi lautan teriakan. Operator militer bekerja dengan mata merah dan tangan gemetar. Ini bukan simulasi. Ini adalah kenyataan paling buruk yang pernah mereka hadapi. Eli Ben David berdiri di tengah ruangan. Seragamnya sudah kusut. Suara seraknya nyaris tak terdengar. Tapi wajahnya tetap tegas. Aktivasi penuh. Ero 3 dan Iron Dome, semuanya sistem pertahanan diluncurkan. Rudal-rudal pencegat memotong angin malam seperti tombak-tombak raksasa. Langit menjadi ladang pertempuran. Cahaya, suara dentuman, dan puing-puing terbakar berserakan seperti hujan logam. Tapi sesuatu berbeda. Sistem tidak mampu mengikuti kecepatan dan jumlah yang datang. Komputer lambat, sensor kewalahan. Beberapa rudal musuh tidak terdeteksi sampai terlambat. Dan satu persatu, roket-roket musuh mulai lolos. Di tengah kota Yerusalem, satu rudal menghantam area pemukiman dekat Mahane Yehuda. Api menjilat bangunan, jeritan membelah malam. Ambulans datang bertubi-tubi. Debu menutupi wajah anak-anak yang tak tahu harus lari kemana. Rumah sakit Hadassah dibanjiri pasien luka berat. Lorong-lorong berubah jadi ruang operasi darurat. Darah, kain perban, dan isak tangis menjadi pemandangan umum. Nama sang dokter tak bisa lagi menangis. Matanya sudah terlalu kering. Jiwanya terlalu lelah. Seorang perawat berbisik, 2 rudal menghantam sekolah malam ini. Naama menunduk, menggenggam pisau bedah. Aku bukan tentara, tapi aku merasa sedang di medan perang. Di markas militer pusat, laporan datang beruntun. Iro gagal mencegat rudal hipersonik dari Seraya. Iron Dome kewalahan di sektor selatan. Rudal menghantam fasilitas air di Beersheva. Letjen Aryeh Sagiv memukul meja. Ini bukan serangan. Ini pembantaian sistematis. Perdana Menteri Shalev yang hadir langsung di markas malam itu menatap layar besar dengan wajah pucat. Ia menyaksikan kota-kota Nia terbakar satu persatu, dan di dadanya rasa bersalah tumbuh seperti api yang tak bisa dipadamkan. Iran tak hanya menyerang militer, mereka menyerang harapan,
Rudal-rudal menghantam pusat data, fasilitas listrik, bahkan jaringan komunikasi. Masyarakat mulai kehilangan akses internet. Siaran televisi sempat mati total 20 menit. Kepanikan menyebar. Di beberapa kota, toko-toko dijarah. Orang-orang mulai keluar dari akal sehat mereka. Di sebuah apartemen di Haifa, seorang pria lanjut usia duduk sendirian, memeluk Alkitab dengan tangan gemetar. Di luar jendela, cahaya ledakan menyala dari kejauhan. Apa ini? Akhir dari negeri ini, bisiknya lirih. Pagi menjelang, tapi tidak membawa terang. Israel lumpuh sebagian. Sistem pertahanan masih bekerja, tapi cadangan baterai rudal semakin tipis. Komando pusat mengakui mereka tidak bisa menahan serangan sebesar ini 2 kali berturut-turut. Eli Ben David duduk bersandar di ruang kendali. Tak ada sorak, tak ada perasaan menang, hanya kelelahan dan kesadaran pahit bahwa batas itu sudah dekat. Seorang analis muda berkata pelan, "Pak, jika Iran ulangi ini besok malam, kita tidak akan mampu menahan setengahnya." Eli menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Karena jawaban itu sudah dan di Teheran. Senyuman tersungging di wajah para jenderal, bukan karena jumlah korban, tapi karena strategi mereka berhasil. Kita tidak menghancurkan mereka, kita menunjukkan bahwa mereka tidak kebal, kata salah satu pejabat tinggi Iran. Presiden Iran berdiri di depan peta Israel. Israel membangun tembok baja di langitnya. Tapi malam ini, tembok itu retak. Dan jika langit bisa retak, maka semua bisa runtuh. Malam itu, rakyat Israel tak banyak bicara. Mereka hanya menatap langit. Sunyi, hampa, bertanya dalam diam, apakah besok langit ini akan menjadi kuburan terakhir dari mimpi-mimpi kami? Cahaya pagi menyelinap lemah ke ruang redaksi Channel News 24 di London. Di balik layar hijau dan studio bercahaya hangat, para editor bekerja dengan cepat. Wajah mereka tegang. Hari ini bukan hari biasa. Topik utama hari itu memenuhi layar. Retaknya sistem Aero. Apa benar Israel tak lagi kebal? Di dalam studio, duduk seorang pakar militer asal Jerman, seorang jurnalis investigasi dari Turki, dan mantan pejabat NATO. Mereka tidak berbicara dengan emosi, tapi dengan data. Dan data itu mengguncang. Aero 3 memang canggih, tapi dalam 2 minggu terakhir, Israel telah menghabiskan lebih dari $1 miliar hanya untuk mempertahankan diri, ucap si jurnalis. Dan itu belum termasuk kerugian, infrastruktur sipil, korban jiwa, dan efek psikologis di dalam negeri, sambung pakar militer. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bukan apakah Israel bisa menahan serangan, tapi sampai kapan dan dengan harga apa? Siaran itu ditonton oleh Jurten orang, tak terkecuali di Yerusalem. Perdana Menteri Dov Shalev duduk di ruang krisis, menatap layar televisi dengan mata lelah. Para penasihat berdiri di belakangnya. Diam, tidak ada yang membantah tayangan itu, karena mereka tahu kebenaran telah keluar dari ruang rahasia, masuk ke layar kaca dunia. Kita sedang telanjang di tengah keramaian, gumam Shalev. Seorang penasihatnya berkata pelan. Washington belum menanggapi laporan ini, tapi Paris dan Berlin sudah menyuarakan kekhawatiran atas keberlanjutan strategi kita. Berapa lama lagi kita bisa bertahan tanpa tekanan langsung dari sekutu? Tanya Shalev. Mereka mendukung, tapi mereka tak mau tenggelam bersama kapal yang bocor. Di Tel Aviv, rakyat juga menonton. Di sebuah bar kecil, sekelompok pemuda menyimak siaran sambil menggenggam gelas yang tak disentuh. Seorang dari mereka bernama Amir berdiri dan berkata lantang, "Dulu kita bangga, bilang kita negara kecil dengan sistem pertahanan terbaik di dunia. Tapi hari ini sistem itu
tak mampu melindungi tetangga saya. Istrinya Moti, anaknya sekarang tidak bicara. Apa itu kemenangan? Seisi bar sunyi. Karena setiap orang punya kisah yang sama, jika bukan tentang kematian, maka tentang kehilangan kepercayaan. Media-media besar seperti The Guardian, Le Monde, dan Al Jazeera mulai menyebarkan hasil investigasi. Di antara headline yang muncul, Aero 3, teknologi tinggi, harga yang tak tertanggung, perang yang menggerus dari dalam. Israel diuji bukan di medan, tapi di meja anggaran sekutu diam. Israel terkepung. Realita Amerika Serikat, meskipun masih mendukung secara formal, mulai menurunkan tingkat bantuan logistik. Mereka meminta reevaluasi penggunaan sistem pertahanan dan mendorong dialog diplomatik segera. Iran dari balik layar memanfaatkan semua ini. Di televisi nasional mereka, potongan-potongan berita dari media barat ditayangkan berulang kali. Narasi dibangun rapi. Bahkan dunia barat mulai melihat kenyataan Israel bukan tak terkalahkan, mereka hanya mahal untuk dilindungi. Seorang komentator berkata di TV Iran, "Kita tak perlu kirim ribuan tentara, kita hanya perlu mengirim satu pesan berulang-ulang. Kalian tidak siman yang kalian pikirkan." Di Haifa, Naama kembali bekerja tanpa istirahat. Ia tidak menonton berita, ia tidak peduli lagi soal laporan dunia. Ia hanya melihat tubuh-tubuh kecil masuk ruang UGD. Hari itu, seorang anak perempuan berusia 5 tahun masuk dengan luka bakar di sekujur tubuh. Ayahnya menangis di pojok ruangan. Naama menatapnya, lalu berkata lirih, "Kami akan melakukan yang terbaik, Pak." Tapi dalam hatinya, ia tahu yang terbaik tidak akan pernah cukup. Jika sistem perlindungannya sendiri mulai retak. Ben David menerima panggilan langsung dari seorang perwira senior di Pentagon malam itu. "Eli, kita mulai khawatir. Pasokan komponen cadangan rudal Aero akan butuh waktu lebih lama dari yang kamu harapkan." "Berapa lama?" 6 hari. "Mungkin lebih." Eli terdiam. 6 hari. Tapi serangan bisa terjadi malam ini. Atau besok. Tidak. Ada waktu 6 hari dalam perang seperti ini. Berarti kita sendiri. Bukan sendiri. Hanya tidak bisa terus-menerus disangga dari luar. Eli menutup telepon dan menatap ke layar radar. Tidak ada titik malam itu. Tapi ketakutan justru semakin dalam saat radar kosong. Karena yang paling mematikan adalah serangan yang belum datang. Perdana Menteri Shalev akhirnya mengadakan konferensi pers keesokan harinya. Di depan kamera, ia berbicara pelan. "Kami menyadari bahwa dunia mulai mempertanyakan strategi kami, bahwa pertahanan kami tidak seperti yang mereka bayangkan. Tapi kami juga tidak akan meminta maaf. Karena bertahan hidup, kami memilih untuk tidak menyerah. Dan kami, Tehu. Bertahan tidak selalu murah, tapi menyerah akan lebih mahal." Pidatonya berakhir. Namun respons masyarakat beragam. Sebagian tetap mendukung, tapi sebagian lainnya sudah tak ingin mendengar janji. Karena janji tidak bisa membangkitkan anak-anak yang telah mati. Dan malam pun turun lagi langgat kosong, tapi hati tak tenang. Dan dari layar kaca, dunia terus menonton Israel. Bukan karena kekuatannya, tapi karena retaknya pertahanan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Dan di benak rakyatnya, satu kalimat terus berulang. Apa jadinya sebuah bangsa, jika bahkan langitnya pun tak bisa lagi dipercaya? Angin musim semi membawa debu ke jalanan Yerusalem, tapi tak mampu menyingkirkan bau terbakar dari malam-malam sebelumnya. Di udara masih tercium jejak mesiu. Meski rudal sudah berhenti untuk sementara, tapi semua tahu, hening ini bukan damai. Ini hanya jeda. Dan dalam jeda itu, dunia bergetar menanti babak berikutnya. Di ruang kendali utama, Eli Ben David menatap layar logistik.
Jumlah rudal Aero 3 tersisa 18. Sisa komponen cadangan di gudang 0. Peta digital memperlihatkan titik-titik merah di utara, timur, dan selatan. Ancaman masih mengitari negeri kecil ini, seperti serigala kelaparan yang menunggu pagar rubuh. Seorang teknisi bicara pelan, kalau serangan datang lagi, malam ini kita hanya bisa tahan satu gelombang. Setelah itu, kita hanya punya langit kosong, sambung Eli dengan suara berat. Sementara itu, di kota-kota besar, rakyat tak lagi hanya berbisik. Di Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, dan Beersheba, massa turun ke jalan. Bukan sekadar unjuk rasa, tapi ledakan emosi yang sudah lama ditekan. Mereka tidak membawa senjata, tapi membawa satu senjata yang lebih tajam. Frustrasi. Spanduk-spanduk menjerit. Kami tidak bisa makan rudal Aero, anakku mati karena kita tak punya rencana. Israel, bukan mesin perang kami manusia. Seorang ibu, dengan anak balita di gendongannya, berteriak dalam tangisan. Kalian bilang kita aman, tapi rumahku hancur. Suamiku meninggal. Dan sekarang, kalian suruh kami bersabar. Berapa nyawa lagi yang harus dikorbankan demi kehormatan kalian? Tangisannya menular. Tak ada yang bisa memadamkan amarah orang-orang yang kehilangan. Karena mereka tidak meminta kemenangan. Mereka hanya ingin hidup. Di ruang pertemuan kabinet, Perdana Menteri Dov Shalev berdiri di hadapan para menteri yang mulai saling menyalahkan. Kita harus putuskan malam ini. Apakah kita balas dengan serangan? Pen UK, Iran, atau kita ajukan gencatan senjata lewat perantara internasional? Menteri Pertahanan menggertakkan gigi. Kalau kita diam, mereka akan pikir kita kalah. Kalau kita serang, kita hanya akan kehilangan sisa simpati dunia, balas Menteri Luar Negeri. Tapi rakyat tak akan diam lebih lama. Mereka tak percaya kita mampu lindungi mereka lagi. Mereka tak percaya pada siapapun di ruangan ini, teriak Menteri Pendidikan. Shalev menatap mereka semua. Lama, kita tidak hanya sedang melawan Iran, katanya lirih. Kita sedang melawan runtuhnya kepercayaan dari orang-orang yang memilih kita. Sementara itu, di Teheran, Presiden Iran berdiri di ruang gelap bersama para jenderalnya. Di layar besar, laporan satelit dan peta kerusakan Israel. Di tangannya, dokumen bertuliskan Operasi Gelombang Ketiga. Jenderal utama berkata, jika kita lancarkan malam ini, mereka tidak akan bisa menahan. Kita bisa lumpuhkan Tel Aviv dan 3 pangkalan strategis. Tapi sang presiden tidak langsung menjawab. Ia menatap layar lalu bergumam, kita bisa menundukkan mereka. Tapi, jika kita menghancurkan semuanya, dunia akan membalikkan pandangannya. Menang tidak sama dengan menghabisi. Malam itu, lonceng-lonceng gereja di Yerusalem berdentang. Tapi bukan untuk merayakan, bukan untuk upacara. Lonceng berdentang sebagai panggilan krisis, gema harapan terakhir, seruan kepada siapa saja yang masih memiliki hati. Di markas PBB, sidang darurat kembali digelar. Negara-negara mulai angkat suara. Beberapa mendorong Israel dan Iran untuk duduk di meja perundingan. China dan Rusia menawarkan diri sebagai penengah. Bahkan sekutu lama seperti Inggris dan Jerman mulai mendorong solusi politik. Tapi di tengah semua itu, tak ada tanda Iran akan berhenti. Dan Israel tidak punya cukup rudal untuk menunggu lebih lama. Kembali ke ruang kendali Israel. Radar aktif, operator siaga, dan titik-titik baru mulai muncul di layar. Eli Ben David berdiri perlahan. Ia tahu itu. Ini dia, gelombang ketiga. Ia bicara ke semua unit. Siapkan Aero. Tapi kali ini, kita akan pilih sasaran. Kita tak bisa cegat semuanya, tapi kita cegat yang paling mematikan. Sisanya, kita serahkan kepada Tuhan. Langit kembali menyala,
Tapi kali ini, Israel tidak bisa menang sepenuhnya. Beberapa rudal berhasil dicegat, tapi sebagian lainnya menghantam tanah. Bangunan rubuh, orang-orang terluka. Tapi kehancuran tidak sebesar yang diperkirakan. Eli menatap layar, mencari sesuatu. Dan ia sadar, Iran tidak mengerahkan semua kekuatannya. Dia berkata pelan. Mereka menahan diri. Pagi hari, Iran mengumumkan di televisi, "Kami menangguhkan serangan. Kami beri waktu kepada Israel untuk berpikir." Seluruh dunia terhenyak. Israel tersungkur. Tapi Iran tidak memukul sampai hancur. Media dunia menyebut ini sebagai manuver diplomatik militer paling canggih dalam 2 dekade terakhir. Dan di dalam negeri Israel, rakyat, pemerintah, dan militer terdiam di hadapan mereka. Pertanyaan yang paling berat dari semuanya. Jika musuh kita bahkan tahu kapan harus berhenti, apakah kita juga tahu kapan waktunya tidak lagi bertahan, tapi membuka tangan? Langit Israel akhirnya diam. Tidak ada sirine malam itu. Tidak ada ledakan. Tidak ada rudal yang melesat atau ero yang meluncur ke udara. Tapi bagi banyak orang, malam itu justru terasa lebih menakutkan. Karena mereka tahu, terkadang keheningan bukan pertanda damai, tapi tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan. Di Yerusalem, Eli Ben David duduk sendirian di tangga luar markas komando. Ia sudah tidak mengenakan seragam. Tubuhnya letih, tapi pikirannya lebih lelah dari apapun. Seorang perwira muda mendekat. "Pak, kenapa tidak istirahat di dalam?" Eli tidak menjawab. Ia hanya menatap langit gelap. "Karena di dalam terlalu banyak suara, dan aku ingin dengar suara Israel." Dari luar sana, suara Israel yang ia maksud bukan hanya tangis atau teriakan, tapi diam, sebuah diam yang menyimpan kekecewaan, kehilangan, dan keraguan yang tak sempat diucapkan. Di kota-kota besar, api demonstrasi mulai meredup. Tapi bukan karena masalah selesai, melainkan karena orang-orang sudah kehilangan energi untuk marah. Mereka hanya menatap kosong pada berita. Rudal berhenti, Iran tidak melanjutkan serangan. Israel diminta segera tentukan sikap. Berita-berita itu hanya dibaca sekilas. Rakyat tak lagi percaya pada kata-kata. Mereka butuh tindakan nyata, bukan konferensi pers. Di rumah sakit Haifa, Dr. Naama berjalan menyusuri lorong dengan langkah lambat. Pasien-pasien luka masih terbaring, tapi malam ini lebih banyak yang tidur, dan bagi Naama, itu adalah keajaiban kecil. Ia membuka jendela. Udara malam masuk, dingin, tapi tidak membakar. Seorang suster berkata pelan, "Langit tak menjerit malam ini." Naama menjawab, "Ya, tapi bumi masih menangis." Sementara itu di Knesset, parlemen Israel memanas. 2 kubu saling bentrok. 1 mendesak gencatan senjata permanen dan pembicaraan damai. 1 lagi menuntut serangan balasan sebagai bentuk harga diri nasional. Perdana Menteri Shalev berdiri di tengah debat. Wajahnya keras, tapi matanya penuh keraguan. Jika kita serang balik hari ini, dunia akan menjauh. Jika kita duduk berunding, kita dianggap kalah. Tapi jika kita diam, kita akan tenggelam dalam ketidakpastian. Dan ruangan itu pun hening, karena semua pilihan sekarang. Tak ada yang benar-benar terlihat menang di Washington, Berlin, dan Beijing. Telepon berdering. Diplomat bergerak cepat. Pesan-pesan tertutup dikirim ke Tel Aviv. Jika Israel menunjukkan niat damai, kami akan menjamin pembicaraan. Iran telah kirimkan sinyal terbuka. Jangan abaikan, dunia sedang memperhatikan. Kalian bisa pimpin atau ditinggalkan. Sementara itu, di Teheran, ruang rapat Komite Keamanan kembali gelap.
Presiden Iran memutar video protes rakyat Israel di layar besar. Ia tidak berbicara banyak, tapi satu kalimatnya malam itu masuk ke dalam catatan sejarah. Kami sudah membuat Ero 3 menunduk. Sekarang, kita lihat apakah Israel bisa berdiri tanpa menembak. Eli Ben David mendapat undangan resmi dari kabinet malam itu, tapi ia menolak datang. Sebagai gantinya, ia menulis surat terbuka 1 halaman. Dikirim ke seluruh media Israel. Saya telah melihat roket diledakkan. Saya telah mengaktifkan sistem pertahanan terbaik yang dimiliki dunia. Tapi, saya juga melihat sesuatu yang tidak bisa dicegat oleh rudal apapun. Rakyat yang kehilangan kepercayaan. Jika kalian terus berdebat soal serang atau damai, tapi lupa bahwa rakyat kita sudah tak percaya pada keduanya, maka semua ini akan runtuh. Bukan karena musuh, tapi karena kita sendiri. Surat itu menjadi viral. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, warga Israel diam. Bukan karena takut, tapi karena tersentuh. Di barbar kota, orang mulai bicara bukan soal perang, tapi soal rumah yang mereka impikan kembali. Di sekolah-sekolah, anak-anak mulai menulis puisi tentang langit yang ingin mereka lihat biru lagi, bukan merah. Dan di rumah-rumah, ibadah pakai sinagoga, gereja, maupun masjid doa mengalir bukan untuk menang, tapi untuk selamat. Perdana Menteri Shalev berdiri sendirian di balkon kantornya malam itu. Ia menatap ke arah Laut Tengah. Angin membawa kabar yang tak bersuara, tapi dalam keheningan itu, ia merasa seperti mendengar lonceng dari kejauhan. Lonceng yang tidak memberitahu bahwa perang telah usai, tapi bahwa waktunya telah tiba untuk memutuskan. Besok pagi, ia akan umumkan langkah Israel. Apakah terus berperang dengan kebanggaan, atau mengulurkan tangan dengan keberanian? Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Tapi juga, ia merasa bebas. Matahari pagi menembus jendela-jendela kaca gedung pemerintahan di Yerusalem. Cahayanya hangat, tapi suasananya tetap dingin. Di ruang rapat kabinet, tidak ada suara selain tarikan napas dan ketukan pena di meja. Hari itu, dunia menunggu satu hal, keputusan akhir Israel. Perdana Menteri Dov Shalev berdiri dengan kertas pidato di tangan, tapi sebelum ia membaca, ia memandang satu persatu wajah menterinya. Mata mereka semua bercerita tentang tekanan, rasa takut, kehilangan, dan harapan. Dengan suara perlahan, ia bicara. Kami telah bertahan. Kami telah terluka. Tapi, kami juga belajar bahwa tak ada tembok baja yang bisa menjaga bangsa jika hati rakyatnya mulai rapuh. Hari ini, saya atas nama pemerintah Israel secara resmi mengajukan permohonan gencatan senjata permanen kepada Republik Islam Iran melalui mediasi PBB dan negara-negara non-blok. Ruang sidang diam. Beberapa menangis, beberapa berdoa, dan jauh di luar sana, media global meledak dalam breaking news. Israel ajukan gencatan senjata, perang 8 hari, yang mengubah segalanya. Ero 3 bertahan, tapi rakyat tak ingin lagi. Di Teheran, Presiden Iran menerima dokumen resmi itu di ruang istana. Ia tidak tersenyum, ia tidak mengangkat tangan ke udara seperti kemenangan. Ia hanya mengangguk, lalu berkata ke jenderal di sampingnya, "Ini bukan akhir dari sejarah, tapi kita telah membuat sejarah baru." Iran menyetujui proposal itu. Syaratnya jelas, tidak ada lagi serangan dari kedua pihak, pengawasan internasional atas fasilitas militer Iran dan Israel, komitmen bersama untuk tidak saling provokasi melalui proksi. Tidak ada pihak yang mengaku kalah, tapi semua pihak tahu mereka tak bisa lagi menang dengan cara lama. Beberapa hari kemudian, pasukan cadangan Israel mulai dipulangkan. Sirina tidak lagi berbunyi. Anak-anak mulai kembali ke sekolah meski dindingnya retak.
bar mulai buka hingga malam. Doa-doa di sinagoga, masjid dan gereja makin penuh. Namun, rasa tenang itu belum kembali sepenuhnya. Karena luka masih dalam, karena trauma masih hidup, karena orang-orang masih bertanya, apakah kita benar-benar aman, atau hanya sedang istirahat dari kehancuran yang tertunda? Di markas militer, Eli Ben David mengemasi barang-barangnya. Ia mengundurkan diri dari posisinya. Ia tahu, bukan karena ia gagal, tapi karena ia telah memberikan segalanya, dan dunia telah berubah. Sebelum pergi, ia menulis di dinding ruang kendali, sistem pertahanan terbaik adalah kepercayaan rakyatmu. Jika itu runtuh, tak ada rudal yang bisa menyelamatkanmu. Dr. Naama di Haifa kembali bekerja seperti biasa. Tapi ia mulai mengajar satu kelas khusus setiap pekan untuk anak-anak yang trauma akibat perang. Ia menggambar langit bersama mereka. Bukan langit merah, tapi biru, dengan awan putih dan burung. "Kenapa kamu gambar pelangi?" tanya Naama. Anak itu menjawab, "Karena setelah badai, Tuhan janji gak akan rusak langit lagi." Naama tersenyum. Untuk pertama kalinya, dari hati dan Shalef, ayah berjalan ke taman di dekat Knesset, duduk di bangku yang sama saat ia masih muda. Sebelum menjadi Perdana Menteri, beberapa orang menyapanya. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan pelukan. Karena meskipun mereka kecewa, mereka tahu ia memilih diam. Saat yang lain ingin dentuman, media dunia mulai menulis ulang narasi. Ero 3 tetap berdiri, tapi bukan itu yang menyelamatkan Israel. Yang menyelamatkan Israel adalah saat pemimpinnya berani mengatakan cukup dan rakyatnya berhenti berteriak untuk mulai saling mendengar. Dan malam pun datang lagi. Langit di atas Israel gelap, tapi bukan gelap karena asap. Bintang-bintang kembali terlihat. Langit tetap tinggi, meski pernah retak. Dan dari keheningan malam itu, terdengar suara paling nyaring dalam sejarah bangsa. Bukan dentuman perang, tapi bisikan damai yang akhirnya didengar. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.